Dewi Sartika, pejuang pendidikan. Pada masa lalu, pendidikan bukan kebutuhan masyarakat Indonesia, sehingga banyak masyarakat yang tidak dapat membaca dan menulis. Hal tersebut membuat mereka mudah untuk ditipu daya oleh pihak lain. Dewi Sartika lahir di Bandung pada tanggal 4 Desember 1884. Sejak kecil, Dewi Sartika bersekolah di sebuah sekolah dasar di Cicalengka sudah menunjukkan bakat sebagai pendidik. Pada tahun 1904, Dewi Sartika mendirikan sebuah sekolah yang diberi nama Sakola Istri. Sakola Istri hanya terdiri dari siswa wanita. Di Sakola Istri, Dewi Sartika mengajarkan cara berhitung, membaca, menulis, menjahit, menyulam, dan pelajaran agama. Pada tahun 1910, nama Sakola Istri dirubah menjadi Sakola Kautamaan Istri. Perhatikan di sini siswa-siswa di Sakola Kautamaan Istri. Karena dedikasinya dalam mencerdaskan bangsa dan perjuangannya dalam pendidikan di Indonesia sangatlah luar biasa, Dewi Sartika pun diberi gelar kehormatan sebagai pahlawan nasional oleh pemerintah Indonesia pada tanggal 1 Desember 1966. Selanjutnya, Soekarno. Soekarno adalah presiden pertama di Indonesia. Beliau disegani oleh para pemimpin negara-negara dunia pada waktu itu. Presiden Soekarno dilahirkan di Surabaya pada tanggal 6 Juni 1901. Sejak muda, Soekarno sudah belajar berpolitik dan juga berpidato. Soekarno pun beranjak dewasa dan mulai membentuk sebuah organisasi yang merupakan cikal bakal dari Partai Nasional Indonesia. Partai tersebut didirikan dengan tujuan untuk membebaskan negara Indonesia dari penjajah Belanda. Karena keberaniannya, Soekarno ditangkap dan dimasukkan ke penjara. Soekarno bersama rekan seperjuangan yang lain seperti Muhammad Hatta mulai mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Dimulai dengan merumuskan Pancasila, UUD 1945, dan Naskah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Setelah kemerdekaan diproklamirkan, Soekarno pun ditunjuk sebagai Presiden pertama Republik Indonesia. Perhatikan di samping ini ada sebuah patung lilin Presiden Soekarno di Museum Madame Tussauds, Bangkok, Thailand. Pengamalan sila kelima Pancasila dapat tercermin pada sikap sehari-hari, yaitu adil terhadap semua teman, membantu orang lain yang sedang kesusahan, menghormati dan menghargai hak-hak orang lain, mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, bergotong royong demi kepentingan bersama. Sikap tokoh pahlawan yang sesuai dengan makna sila kelima Pancasila. Sebagai siswa, kita harus meneladani dan melaksanakan sikap-sikap yang ditunjukkan oleh para pahlawan. Misalnya, keberanian, rela berkorban, membela keadilan dan kebenaran, serta cinta tanah air. Sikap-sikap kepahlawanan juga mencerminkan makna sila kelima Pancasila, seperti berikut ini. Seorang pahlawan bekerja keras demi meraih kemerdekaan. Seorang pahlawan menjunjung tinggi keadilan. Mereka juga berjuang demi mendapatkan keadilan. Seorang pahlawan selalu mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi. Seorang pahlawan berjuang membantu rakyat yang sedang dijajah. Pahlawan bergotong royong bersama rakyat demi meraih kemerdekaan. Penerapan sikap kepahlawanan sesuai dengan makna sila kelima Pancasila. Contoh penerapan sila kelima Pancasila yaitu membantu sesama yang sedang kesulitan, mengajari teman yang belum memahami pelajaran, tekun belajar demi memajukan Indonesia, menghargai hasil karya orang lain yang bermanfaat bagi kemajuan bangsa. Ayo perhatikan gambar ini.
Sikap dalam gambar ini merupakan salah satu perilaku yang sesuai dengan sila kelima Pancasila. Membagi tugas kelompok dengan adil. Sikap tersebut sudah mencerminkan sila kelima Pancasila. Setiap anggota akan mendapat bagian pekerjaan yang sama. Sikap tersebut sesuai dengan makna sila kelima, yaitu adil. Dampaknya, seluruh anggota kelompok menjadi kompak. Tugas juga akan selesai tepat waktu. Dampak tidak menerapkan sikap yang sesuai dengan sila kelima Pancasila. Terjadi perselisihan antar masyarakat karena tidak ada keadilan. Terjadi kerusuhan karena tidak ada keseimbangan antara hak dan kewajiban. Tidak ada kemajuan di masyarakat, misalnya dalam bidang pendidikan, ekonomi, dan kesehatan. Bangsa Indonesia akan terus tergantung pada bangsa lain. Ayo perhatikan gambar berikut. Sikap pada gambar ini merupakan salah satu perilaku yang tidak sesuai dengan sila kelima Pancasila. Tidak adil dalam mengerjakan tugas kelompok. Sikap tersebut tidak mencerminkan sila kelima Pancasila. Tengil menyerahkan semua tugas kepada anggota kelompoknya. Tengil telah memaksa orang lain bekerja, sedangkan dirinya sendiri tidak bekerja. Sikap tersebut tidak sesuai dengan makna sila kelima tentang sikap adil. Dampaknya, anggota kelompok menjadi tidak kompak. Tugas juga tidak selesai dengan tepat waktu. Mempresentasikan informasi yang disajikan dalam peta pikiran. Hal yang perlu diperhatikan dalam mempresentasikan informasi pada peta pikiran yaitu: pertama, bacalah informasi yang penting. Kedua, presentasikan secara urut. Ketiga, ucapkan setiap kata dengan suara keras dan jelas. Keempat, pandangan mata tertuju pada orang yang diajak bicara. Selanjutnya, gunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Selain disajikan dalam bentuk peta pikiran, informasi juga dapat disajikan dalam bentuk buklet. Apa yang dimaksud dengan buklet? Buklet adalah buku kecil yang berfungsi sebagai selembaran. Terlihat seperti buku, tetapi berukuran lebih kecil. Kita patut bersyukur karena kita kini hidup sebagai bangsa yang merdeka. Kita tidak harus berperang melawan penjajah. Rasa syukur akan kemerdekaan dituangkan oleh Hak Mutahar dalam lagu yang berjudul Syukur. Dengarkan lagu Syukur ciptaan Hak Mutahar berikut ini. Dari yakin ku teguh, hati ikhlasku penuh akan karuniamu. Tanah air pusaka Indonesia merdeka, syukur aku sembahkan kehadirat-Mu Tuhan. Dari yakin ku teguh, cinta ikhlasku penuh akan jasa